Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggota Alsya Nurul Fadilah dengan NIM 1908106042 dan Sofia Zahro 1908106072 akan membahas mengenai AFES. Kita ulas sedikit mengenai filum chordata. Filum chordata adalah kelompok hewan yang termasuk vertebrata dan beberapa binatang yang mirip invertebrata dan memiliki ciri-ciri yang serupa. Seluruh anggota kelompok ini pada suatu saat dalam kehidupan mereka memiliki notochord, tali saraf dorsal rongga, celah faring, endostyle, dan ekor berotot yang melewati anus. Kata AFES berasal dari bahasa Latin yang dipakai untuk nama kelas, sedangkan ornis dari kata Yunani dipakai dalam ornitologi yang berarti ilmu yang mempelajari burung-burung. Kelas AFES ialah suatu evolusi sela reptilia atau radiasi Rheoptila. Telur amniotik dan pada sebuah sisi kaki hanyalah dua di antara semua ciri khas yang ada di reptilian yang ditemukan pada suatu burung. Akan tetapi, pada burung zaman sekarang yang ada saat ini tampak sangat berbeda dari jenis reptilia karena mempunyai bulu perkakas terbang lainnya yang khas seperti sayap. Kemudian karakteristik khusus yang dimiliki oleh kelas AFES. Nah, tubuhnya ini biasanya berbentuk spindle dan memiliki 4 bagian. Yang pertama itu kepala atau caput, leher, batang, dan juga ekor. Kemudian memiliki tungkai dengan lengan depan yang biasanya dimodifikasi untuk terbang. Posteriornya diadaptasi untuk bertengger, berjalan, dan berenang. Kemudian pada kelas AFES ini memiliki kaki dengan jumlah 4 digiti. Ciri-ciri selanjutnya adalah epidermalnya meliputi bulu dan sisi kaki. Integumenya tipis, terdiri dari epidermis dan dermis. Tidak memiliki kelenjar keringat. Minyak atau kelenjarnya ini bersolek di pangkal ekor. Pinna dari telinga belum sempurna. Kerangka sepenuhnya kaku dengan rongga udara. Tengkorak tulang menyatu dengan satu occipital condylus. Masing-masing rahang ditutupi dengan selubung endotermik. Habitat dan persebaran AFES yaitu yang pertama ada di darat, kutub utara, rawa, padang rumput, pesisir pantai, tengah laut, gua batu, perkotaan, dan juga wilayah kutub. Nah, selanjutnya teman-teman di sini bisa melihat ada gambar mengenai struktur AFES. Yang sebelah sini adalah gambar morfologi dan yang sebelah kanan ada gambar mengenai pertulangannya. Sistem integumen AFES. AFES memiliki epidermis yang tipis dan halus, kecuali pada daerah kaki dan lengan. Pada kaki stratum corneum ini membentuk sisik atau squama. Bulu yang menutupi tubuhnya adalah merupakan modifikasi dari stratum corneum. Kelenjar minyak pada burung adalah modifikasi sel-sel epidermis dan disebut glandula uropygialis yang terletak di ujung ekor. Selanjutnya bulu pada AFES. Nah, pada AFES sebagian tubuhnya ini tertutupi oleh bulu dan sesuai dengan fungsinya, bulu ini adalah sebagai penutup tubuh, mencegah hilangnya panas tubuh atau menjaga suhu tubuh. Cara untuk menjaganya adalah dengan menggoyang-goyangkan bulu mereka dalam cuaca dingin, sementara saat cuaca panas, AFES atau burung-burung akan mempertahankan kesejukan tubuhnya dengan melicinkan bulu-bulu mereka. Nah, bulu-bulu mereka juga berfungsi sebagai pengemudi atau digunakan untuk terbang dan juga untuk mengarami telur-telurnya. Tipe-tipe bulu pada AFES berdasarkan susunan anatominya terdapat 5 tipe bulu. Yang pertama ada Filoplumae atau bulu-bulu kecil yang mirip rambut yang tersebar di seluruh tubuh. Ujungnya bercabang, pendek dan halus. Jika diamati dengan seksama akan tampak terdiri dari barisan yang ramping dan beberapa barbule di puncak. Kemudian ada plumule yang berbentuk hampir sama dengan Filoplume dengan perbedaan yang detail. Nah, plume selanjutnya dari plume yaitu bulu yang sempurna, ada
barbay, ada barbule, yaitu yang memiliki sisi bawah pada tiap barbule dengan filamen kecil yang disebut barbicels yang berfungsi membantu menahan barbule yang saling bersambungan. Berdasarkan letaknya, tipe bulu yang dimiliki aves ada remiges atau bulu sayap untuk terbang yang terdiri dari bulu sayap primer, bulu sayap sekunder, dan bulu sayap tersier. Bulu sayap primer ini letaknya ada pada carpo metacarpus, sedangkan bulu sayap sekunder ini melekat pada paha, dan bulu sayap tersier ini melekat pada daerah humerus. Kemudian tipe yang selanjutnya ada reticus, yaitu bulu ekor untuk kemudi. Ada tetricus, yaitu bulu penutup badan. Ada parapterium dan alula. Susunan plume atau bulu sempurna itu terdiri dari tangkai, yaitu poros utama bulu, calamus, yaitu tangkai pangkal bulu. Kemudian ada racis atau lanjutan calamus yang merupakan sumbu bulu yang tidak berongga di dalamnya. Racis dipenuhi sumsum dan memiliki jaringan. Kemudian fasciculum, yaitu bendera yang tersusun atas barbae yang merupakan cabang-cabang lateral dan racis. Seperti yang kita ketahui, hewan-hewan yang termasuk dalam kelas Aves ini memiliki banyak jenisnya. Nah, berbeda jenis, berbeda pula tipe paruhnya. Teman-teman di sini bisa lihat ada beberapa tipe-tipe paruh yang dimiliki oleh hewan dalam kelas Aves. Ada tipe general, ada tipe penangkap serangga, ada tipe surface screening, ada tipe sitting, ada tipe pemakan biji conifer, probling, filter reading, pemakan nektar, pemakan buah, dan juga yang lainnya. Seperti percakaran yang pertama ada kaki menggenggam, kaki banggaruk, kaki berenang, kaki bertengger, kaki berlari, dan kaki untuk memanjat. Sistem sirkulasi pada Aves. Nah, sistem peredaran darah pada burung ini dimulai dari paru-paru mengangkut oksigen masuk dari selang kiri, kemudian dari bilik kiri darah dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, di sel-sel tubuh darah melepaskan O2 dan mengangkut CO2. Darah yang mengandung banyak CO2 ini kembali masuk ke seramik kanan. Nah, melalui pembuluh balik. Nah, dari pembuluh balik ini kemudian dipompa masuk ke paru-paru. Dalam paru-paru ini terjadi pertukaran antara CO2 menjadi O2. Kemudian sistem reproduksi Aves. Nah, Aves atau burung ini biasanya mereka bertelur dan terjadi di dalam. Nah, contohnya ada burung elang, burung merak, burung hantu, burung gagak, dan sejenis burung-burung lainnya. Sebagian besar burung ini membangun sarang untuk menyimpan telurnya kemudian diarami. Nah, di dalam sarang ini dia bisa menyimpan bervariasi jumlah dari telur tergantung spesiesnya. Ada yang 1, 3, atau bahkan sampai 14 telur. Sistem respirasi pada Aves. Nah, sistem respirasi ini terbagi menjadi dua, ada inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi ini ketika udaranya masuk atau penampilan nafas, di mana telur bergerak ke bawah dan rongga dada membesar, kemudian paru-paru mengembang. Paru-paru yang mengembang ini menyebabkan udara dapat masuk. Kemudian udara yang kaya akan oksigen sebagian diserap oleh paru-paru dan terjadi pertukaran gas. Sementara itu, sebagian lagi dialirkan menuju kantong udara di bagian belakang. Nah, udara yang sudah masuk di kantong udara bagian belakang ini akan mengalir lagi ke paru-paru dan menuju kantong udara ke bagian depan. Dan di sana udara sudah tidak lagi memiliki banyak oksigen. Kemudian ekspirasi. Nah, ekspirasi ini telur masuk kembali ke posisi semula, terus rongga dada mengecil dan paru-paru mengepis. Akibatnya udara dari kantong udara masuk ke paru-paru, dan di sana juga berlangsung proses pertukaran antara O2 dengan CO2 secara difusi ya. Nah, udara yang mengandung CO2 ini akan dikeluarkan melalui paru-paru menuju trakea dan berakhir keluar dari hidung. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini ketika makanan diambil oleh paru
getah lambung yang berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi. Kemudian makanan menuju lambung pengunyah. Nah, dari situ makanan menuju usus halus. Nah, enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan empedu dialirkan menuju usus halus. Hasil dari pencernaan berupa sari-sari makanan diserap oleh kapiler darah yang terdapat pada dinding usus. Burung mempunyai dua usus buntu, yaitu yang berguna untuk memperluas daerah penyerapan sari makanan. Nah, sisa-sisa makanan ini didorong ke usus besar, kemudian melalui rektum dan dikeluarkan melalui kloaka. Sistem reproduksi Aves. Burung berkembang biak dengan cara bertelur dan pembuahannya dilakukan di dalam tubuhnya. Contohnya antara lain seperti burung elang, burung merpati, burung merak, burung hantu, burung gagak, ayam, dan jenis burung lainnya. Sebagian besar burung membangun sarangnya untuk menyimpan telur dan mengeraminya. Jumlah telur yang diletakkan dalam sarangnya yang bervariasi tergantung spesiesnya. Ada yang hanya 1, 3, atau ada yang sampai 14 butir banyaknya. Klasifikasi Aves. Nah, di Aves ini dia mempunyai dua subkelas. Yang pertama ada Archaeornithes dan Neornithes. Archaeornithes ini burung purba dan saat ini sudah punah. Nah, pada paruhnya terdapat gigi-gigi, ekornya masih bertulang, sayapnya masih bersakar. Dan contoh dari subkelas ini adalah Archaeopteryx. Yang kedua ada subkelas Neornithes. Nah, kelompok burung sejati ini telah metakarpalianya bersatu membentuk Carpometacarpus. Dari kaki keduanya merupakan jari terpanjang, memiliki 13 vertebrae cauda ataupun tulang dada atau sternumnya dengan tampak harina, dan ekornya berbulu serta kebanyakan berukuran pendek. Dari subkelas Neornithes ini terbagi menjadi beberapa ordo. Nah, yang pertama ada Sturtioniformes atau burung unta. Dia pemakan hewan atau tumbuhan. Tingginya bisa mencapai 2,5 meter. Nah, dia memerlukan pelari ulung, tidak dapat terbang. Contohnya Sultio camelus atau burung unta. Kemudian selanjutnya ada Casuariiformes, burung yang tidak dapat terbang, sayapnya kecil, kepala dan leher yang tidak berbulu. Tingginya bisa mencapai 1,7 meter. Nah, ini kebanyakan terdapat di Australia atau Papua. Contohnya Dromeus sp atau burung kasuari. Selanjutnya ada Aptegiformes. Nah, hewan jenis burung kiwi ini paruhnya panjang, lubang hidungnya terdapat di ujung paruh. Sayapnya mereduksi bulu-bulunya seperti rambut. Contohnya ada Apteryx sp. Selanjutnya Pelecaniformes, hewan jenis burung pelikan. Burung ganet, paruhnya besar, keempat jari dalam satu membran kulit. Lubang hidungnya vagesial, hidupnya di laut tropis. Contohnya Morusa bosana atau burung kamar. Kemudian ada Falconiformes atau burung karnivora. Ini memiliki paruh yang kuat sekali dengan kail di ujung paruhnya. Kakinya dengan kuku-kuku yang tajam untuk menerkam mangsanya. Sayapnya kuat dan mampu terbang dengan lama. Juga cepat secara manuver. Elang, garuda atau burung pemakan bangkai lainnya. Kemudian ada Dinortiformes. Banyak burung ini tidak dapat terbang, bentuknya kecil dan primitif. Yang selanjutnya ada ordo Reiformes. Burung yang tidak dapat terbang ini memiliki sayap yang cukup besar. Contohnya ada Rea americana. Dilanjut dengan ordo selanjutnya ada Pedicipediformes. Tempurung lutut yang besar, hidupnya di air tawar dan bisa menyelam. Contohnya Pediceps crystallis. Dilanjut dengan Tinamniformes. Hewan herbivora ini memiliki sayap kecil serta bulat dan bulu ekornya menyusut. Contohnya ada Adromia elegans. Selanjutnya ada ordo Spanish Quitormes. Ini tidak bisa terbang, tapi pandai dalam berenang. Sayapnya berbentuk seperti dayung dan kakinya mempunyai selaput. Dari kakinya terdapat 4 serta menghadap depan. Contohnya adalah penguin. Selanjutnya ada Galliformes. Tungkanya berbentuk pendek, jari kakinya berselaput. Contohnya ada Gaffia imber. Kemudian ada Galliformes. Ini kebanyakan omnivora dan tidak dapat berenang. Kemudian paruhnya berbentuk pendek. Contohnya ada yang kampung. Kemudian
Kemudian Ciconiformes, gemar begini, dari kakinya ada 4, contohnya adalah jalak bali dan beo. Kemudian dilanjut dengan ordo Phaseniformes, ini gemar bernyanyi dan kakinya bertengger, contohnya ada mockingbirds, burung gereja, dan gagak. Dilanjut dengan Pociformes, kakinya penggenggam, paruhnya tajam yang digunakan untuk mematuk kayu, contohnya ada toucans. Dilanjut dengan ordo Opodiformes, kakinya pendek, tubuhnya kecil, kepakan sayap yang cepat, contohnya ada burung kolibri. Nah, selanjutnya ada Caradriformes, disebut sebagai burung pantai, tubuhnya panjang, di antara jarinya terdapat selaput renang, contohnya ada burung cambar. Kemudian ada Anseriformes, paruhnya lebar, kakinya yang berselaput, contohnya ada angsa. Kemudian ada Guiformes, tubuhnya panjang dan berbentuk beragam, penghuninya kebanyakan rawa, contohnya burung terung. Dan terakhir ada Procellariformes, bentuk tubuhnya silindris, mampu terbang dalam waktu yang lama, contohnya adalah burung laut serta elang laut. Peranan kelas Apes ini memiliki banyak peranan dalam kehidupan. Yang pertama ada sebagai bahan industri, contohnya bulu ayam untuk dijadikan kemoceng. Kemudian sebagai bahan obat-obatan ada sarang burung walet, dan sebagai predator ilmiah. Yang keempat sebagai hiburan, burung yang biasanya digunakan yaitu burung yang bersuara merdu. Dan yang terakhir sebagai bahan konsumsi, contohnya ayam. Cukup sekian pemaparan mengenai Aves dari kelompok kami. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.